Gue nggak kangen ambisinya, gue kangen duitnya, Bo. Terus dia malah bikinin gue CV, anak gue yang bungsu. Mike, emang bisa lewat sini? Ambil joki dulu. Terus dia gini. Dia pikir masih ada 3-in-1. Pongki tuh akan selalu ngomong gini ke gue, bisnis musik, gue tuh bisnisnya musik. Ya apa gitu, kalau cuman tur nih, gila berapa kota, kita tuh cuma kebagian capeknya lo doang. Ya udah tenang apa belum sekarang? Kalau mengutip dari perkataan-perkataan yang pernah diucap oleh Aldi Taher ya, selama Is that your spiritual? Apakah itu spiritual guide-nya? Surprise! Iya, aku kemarin sempat lihat, tapi kamu lagi ngobrol, aku kan nggak enak. Lun gitu, dia lagi ngobrol sibuk gitu ngomongin tanah, ibu. Terus gue nguping lagi kedengerannya. Hello, teman setia. Akhirnya balik lagi. Bener banget. Bereuni kita. Duduk, soalnya kayak udah nggak ada gitu. Berapa hari yang lalu ya baru ketemu ya. Balik lagi dari lah. syuting ke syuting. Bener ya kan? kesibukan masing-masing lah. Ya. Ada yang habis maraton, habis syuting, habis banyak ya. Loh. Masih kompak guys. Oh my god. Oke. Hari ini kita kedatangan tamu Sofi lagi. Cuma beda Sofi. Beda Sofi ya. Yang Sofi yang satu lagi udah sering banget kita ketemu. Bener. Yang Sofi ini. Yang Sofi ini pertama kali. Ini tuh sebenarnya lama banget gak kedengeran. Tapi selalu ada gebrakan-gebrakan. Jarang tapi dong gitu. Diomongin gitu. Iya. Tapi bagus cerita-ceritanya inspirasi lagi. Inspirasional. Terus udah gitu juga banyak cerita menarik yang bisa dipetik dan dipelajari. Dari kehidupan keluarga, kehidupan spiritual gitu-gitu ya. Mungkin dan sekarang udah mulai podcast juga. Namanya mirip lagi. Ini kan The Sofi Talks. Welcome Sofi Navita. Terima kasih Marian dan Luna. Sama-sama. Terima kasih udah terbang dari Bali ke Jakarta. Terima kasih. Khusus buat ini nggak ya? Banyak Khusus? ya? Masa alhamdulillah bisa aja. Gila banget. Jadi apa nih update terbaru nih? Kan udah tinggal di Bali dari 2016. Terus setiap nggak tahu ya, setiap berapa tahun selalu ada sesuatu yang keluar tentang dirimu. Ya karena gue rindu order ya Beb. Gitu. Sebenarnya pindah itu kan karena menepi waktu itu sejenak, karena kan our kids are homeschooled, terus pengen ya udah lebih komit aja lah. Dan pada saat itu ada beberapa hal pribadi di keluarga yang harus gue selesaikan, yang kalau aku tetap berada di tengah job ini, job itu, nge-MC sana, nge-MC sini, syuting ini, kayaknya nggak kelar dan guenya tambah masuk pasir hisap gitu loh. Wow. Jadi ya udah menepi lah ke Bali sampai akhirnya ber-KTP Bali. Iya dong. Sampai pindah KTP. Pindah KTP udah, iya. Semua? Mas Semua. Pongki juga? Iya, semua. Anak-anak semua? Anak-anak ya. Jadi sekarang lebih sering di Bali atau di Jakarta? Lebih Di banyak orderan kali ya? sebenarnya Bali, tapi perjalanan kali ini kayaknya gue agak deg-degan karena kayaknya ini tonggak awal gue akan Kembali lagi. ya, karena anak-anak udah gede, yang satu udah kuliah, yang satu akan kuliah tahun depan. Sebenarnya anak gue yang ngomong gini, "Mom, don't you wanna go back to like, you know, doing the stuff you do, kayak nge-MC apa?" Terus gue bilang, "Kan gue nge-MC masih, nggak kayak gue ngilang banget kok." "Iya, tapi yang kayak TV, yang main film, yang apa, emang gak kangen?" Terus gue yang kayak, "Kenapa kok like you want me out of the house gitu kan?" Terus kata dia, "Ma, inget loh tahun depan aku udah kuliah, nanti mami di rumah aja sama anak, sama anjing-anjing," maksudnya. Terus ya bener juga sih, ini anak so tau ya, tapi bener. Terus dia malah bikinin gue CV, anak gue yang bungsu. CV buat Ini melamar mah kerja. ini mah CV-nya buat yang MC yang ini. Nanti kalau yang film dia ngasih ide, beda ya gini kali. Iya, tapi bentuknya CV. Bentuknya CV. Wah, very resourceful anaknya ya. Itu Nggak, tapi nggak rate, jadi rate card dilampirin lagi. Ini lebih ke kayak CV refresh memory, ada work experience-nya apa kind of like aja. that. Ini ada film filmografinya. Iya. Terus kalau TV posting, apa? Terus karena programnya. dasar gue ya orang tuanya dia
dia ya. Gue yang kayak ini kurang lengkap loh, Mam. This is not a book, oke? Orang tuh hanya perlu lihat ini 1 halaman cukup. Oh, anak sekarang tuh gitu katanya. Oh ya udah deh, ya udah. Terus nurut aja ya. Ya gue nurut aja lah ya, daripada salah orang nggak mau lihat CV gue. Kan gue rindu order ya. Jadi biar orang sekarang ngerti, oh gini kepanjangan, nggak usah males kan orang lihatnya jadinya gitu. Benar. Wah, tapi di Bali tinggal selama berapa tahun ini terakhir? 8 years ya. 8 tahun. 8 years. Beda nggak dulu waktu tinggal di Jakarta? Ini Beda lah. sekarang mau balik lagi ke Jakarta beda lagi loh dibandingin 8 tahun yang lalu. Bener. Siap nggak? Tau nggak? Pas begitu tahu gue bakal di sini agak lama gitu ya. Itu tuh gue sampai curhat loh sama akupunkturis gue bilang nih. Asli. Curhatnya sama Akupunkturis di Jakarta apa di Bali. Oh, di Bali. Boleh minta alamatnya? Boleh. Kenapa ya aku kayak suka dredek gitu. Tapi kalau aku lagi olahraga gitu, aku nggak apa-apa. Aduh Mbak Sofi, kan you mau ke Jakarta kan? There's like a string of things yang lo harus lakukan. Jadi fighting mode lo udah dari Bali gitu. Jadi ya udah gue belajar melakukan hal-hal sedikit lebih pelan aja gitu aja sih. Memang lebih keras sih di Jakarta ya. Oh ya. Coba kalau dari bedanya 8 tahun yang lalu sebelum ninggalin Jakarta pindah ke Bali. Apa yang gue nggak tahu gitu? Iya. Lo tau nggak apa yang gue nggak tahu? Apa? Gini. Tapi jangan ketawa ya. Kayak lo belum apa-apa. Belum apa-apa. Jangan ketawa jadi ketawa dong. 1,5 tahun yang lalu, gue tuh ada gue ngejob kemana, gue nge-MC. Terus pulangnya tuh sama manajer gue kan si Michael. Gue bilang nih, Mike, emang bisa lewat sini? Ambil joki dulu. Terus dia gini. Oh, dia pikir masih ada 3 in 1. Alah. Dia gini. Udah ganjil genap. Soft gitu. Soft. Enggak loh. Oh iya ganjil genap gitu. Oke, itu udah 1,5 tahun. Ya itu udah. Itu tapi 1,5 tahun yang lalu itu gue mengucapkan sesuatu yang bodoh itu. Barusan tadi. Iya. Abis dari area Pondok Indah. Oke, kita masuk sini. Michael gini. Untung kan gue pakai mobil yang ini. Hari ini ganjil genap ya? Sekarang Mobil genap listrik ya? Enggak. Mobil listrik gue baru tahu lagi tuh. Oh, baru tahu lagi. Jadi ini gini. Terus gue gini, emang kenapa? Kan lewat Fatmawati doang. Kan Sudirman Tamrin kan. Gage kita itu udah diperluas. Oh ya, sejak kapan? Gue malah gitu. Nah kalau yang mobil listrik gue baru tahu kemarin. Makanya biar bisa menembus. Betul, gue nyampe sini, gue nginep di rumah temen deket, maybe Ivi Batuta. Ivi jemput dong ke airport, yeay gitu, yang seneng kan. Girls trip for one day. Oke. Lo tau gak kenapa gue pakai mobil kecil ini? Karena ini bebas gage. Oh, bisa kayak begini bebas gage gitu, yang gitu gue. Iya. Jadi banyak ini ya. Banyak perubahan. Lost in translation. Sedikit lah. Ya. Ternyata iya. Tapi berarti nanti kalau pindah sini, Mas Pongki juga dibawa. Gue nggak pindah, maksudnya lebih banyak di sini, lebih tetap banyak. Bali base. Gue nggak pindah. Klarifikasi enggak. 911. Enggak, lebih ke ya seasonal aja. Ketika ada pekerjaan berarti ada. Kayak Mbak Luna nih loh. Aku belum. Sebentar lagi kan. Setengah Juma di mana? Gak punya rumah aku di Bali. Aku KTP-nya masih jangan Jakarta gitu. kok dia kan. Aku justru KTP Bali pindah ke Jakarta. Jakarta ya? Sekarang KTP Jakarta. Oh, Jakarta naik. Sama di Bali ini enggak udah bisa bahasa Bali? Aduh, tapi jangan ke orang tua, gue nggak berani, Bo. Bahasanya kasar ya. Iyalah, jadi gue dengerin aja. Kebetulan kan tetangga gue juga kiri kanan, yang depan aja yang bule-bule, yang sebelah sana kan masih orang-orang Bali gitu ya, lokal orang. I actually like living among the locals sih, karena ya udah, you're one of them aja. Iya, jadi lebih rooted gitu ya. Rooted. Terus ketika Bali sekarang lagi ya banyakannya pemberitaan Bali gini Bali gitu tuh, gue ikut sedihnya ikut banget juga, karena kayak gue ngomong sama Pongki gini, ternyata kita udah orang Bali ya, udah nak Bali kita. Jadi ketika begini tuh udah kena gitu kayak, why gitu. Kenapa bangun ini di sini? Ini buat apa? Kenapa ada ini di sini? Ini siapa gitu? Sama. Tapi kerasa nggak sih kalau lagi di Bali ambisinya beda ya? Iya. Ya nggak? Lebih chill. Tapi nggak kangen ambisi itu. Kalau di Jakarta kan ngerasanya lebih kompetitif, lebih motivasi untuk berkembangnya tuh lebih tajam, lebih tinggi lah gitu. Kayak, whereas kalau di Bali mungkin sebelah begini, aku pun harus juga begitu. Whereas di Bali mungkin ya udah gini aja juga ya udahlah gitu. Gue nggak kangen ambisinya, gue kangen duitnya, Bo. Oh, kangen gue. Bukan sih?
Ambisi sama duit bukannya translate. Ya enggak kan, kayaknya semakin kita berusia, sepertinya kita bisa lebih punya wisdom ya, nyari duitnya gimana, terus habis itu masuk ke gua lagi, terus nyari duit lagi, manage, masuk gua lagi. Iya ya kan? Kebutuhannya udah kayak terukur gitu lah. Iya. Jadi nggak terlalu kayak kalau masih muda kan, yuk pengen punya rumah, pengen punya mobil, pengen punya ini itu. Tapi kalau udah kayak gini tuh lebih kayak ya, which is fine kerja. juga sebenarnya. Iya. Cuma kayaknya seiring usia bertambah, kayak gini, ini worth it nggak kalau aku lakukan ini? Duitnya banyak sih, tapi is it worth my sanity dan yang lain-lain kan? Belum lagi perempuan dengan urusan hormonal, ketimpangan ini itu, imbalance. Kita menuju usia-usia huruf M itu, ya kan? Jadi itu mungkin juga kemarin-kemarin karena gue terlalu kuat jadi perempuan gitu ya, kayak kalau manajer gue nelfon, Sof pagi di sini ya, sore tapi nanti ada ini, kayaknya sempet banget tuh ya, sempet Mike, ada ini. Karena pada saat itu kan mikirnya gini, nih anak-anak, ntar kuliah bakal butuh duit lebih apa ini laki gue kalau cuma tur doang mulu, ini gimana ya kita, someone has to think about itunya. Gue pikir, so tahu gitu kan, dan ya itulah bahayanya ketika kita nggak mengkomunikasikan dengan pasangan, ya ledakan-ledakan bisa terjadi menurut gue. I thought you said, I thought you did this gitu kan, kayak gitu. Ini menarik nih. Aku justru tertarik yang ini nih. Aku sebenarnya tertarik adalah Boleh. Mas Pongki itu kan memang sekarang masih aktif di musik kan. Kemarin kan soalnya kita sempat undang Aryo. Iya. Aryo sempat mention katanya Mas dia Karyo masuk dance company gara-gara istri-istri. Bener. Oh itu benar. Klarifikasinya benar. Bener, dia itu nggak tahu. Dia cuma diajakin ngeband. Tahu kan dia kan gitu anaknya asik kan. Ayo dong yuk, ayo. Dia mah apa juga ayo. Terus akhirnya meeting lah kita semua. Yang nggak tahu tentang semuanya ini cuma pasangan itu berdua, si Karyo sama si Bunda. Kita manggilnya Bunda Mila, istrinya. Yang lain-lain, Mbak Im, Tika, Pongki, Sofi, Nugi, Shinta, itu udah tahu kalau bapak-bapak pengen bikin band. Oke, isinya mau ini. Nah pada saat itu tuh kita udah tahu, kita tuh udah gini, udah nggak mungkin lah, udah itu vokalisnya suruh si Karyo aja. Soalnya kalau Karyo itu soalnya lebar, dia ke anak-anak kuliahan bisa digayet gitu kan, masih yang kayak masih Aryo gitu. Kalau ke ibu-ibu juga demen sama dia. Kalau suami-suami kita udah suruh main alat aja gitu, sama nyanyi gitu loh. Frontman-nya tetap harus Karyo. Suami-suami kita. Nah, oke, benar-benar. Jadi pada saat akhirnya dia ditahbiskan jadi vokalis, terus masa iya gue yang lain doang misalnya gitu kan. Terus lu tanya tuh istri-istri gitu, kita lagi di meja sebelah lagi makan-makan di Cafe Victoria gitu, Victoria Pondok Indah. Terus, iya emang elu, iya emang elu. Jadi dia kayak udah di VT komplek gitu. Oh iya gitu ya, ya udah deh, ya udah. Thanks to the wives ya. Sebenarnya tadi pertanyaan aku berikutnya ya, menyambung adalah kalau terus berkarya sebagai pemusik gitu ya, kan sebetulnya ada masa depan yang kita tidak bisa baca ya. Iya kan? Maksudnya how do you banyak support spekulasi. Iya. How do you support a lifestyle atau mata pencarian seperti itu yang mungkin kita juga nggak tahu nih kalau musik bisa dibawa kemana gitu sebagai anak band. You know what? Itu pengen tahu sih dari sisi istri. That's a very good question. Karena gue juga akhirnya, ya itu dia salah satu langkah akhirnya gue mundur dulu deh ke Bali adalah karena bolak-balik itu dulu tuh gini. Ini anak-anak nanti kuliah akan butuh segini loh. You understand right? Kalau dia mau kuliah luar negeri, belum kok ini. Ini jadi kita mau gimana? Kita harus financial planning dan bla bla bla. Oke, kita ke financial planner. Udah. Terus abis itu nothing happen juga. Jadi bolak-balik tuh keributan kecil-kecilnya tuh lebih ke gini loh. Ini keluarga mau lo bawa kemana 5 tahun ke depan? Lo jawab aja deh. Ya istrinya orang Batak ya, Nek. Ya tegas kan, maunya semua tak gitu kan. Padahal kan ya apa ya, menurut gue bahasa kasih kita sebagai istri juga nggak boleh gitu-gitu amat sebenarnya gitu. Laki-laki juga kalau digituin, or so I've learned, dia nggak fungsi. Dia bisa ya udah gue paralyze aja. Gue pokoknya di dunia gue taunya ini gitu. Nah Pongki tuh akan selalu ngomong gini ke gue, bisnis musik, gue tuh bisnisnya musik. Ya apa gitu kalau cuman sorry ya, bukannya mau jadi istri durhaka ya, tapi lu tur nih, gila berapa kota, lu dieluk-elukan apa, lu pulang, kita tuh cuma kebagian capeknya lu doang. With money yang ya
Ya, Bo. Harus dibagi ya. Kan Belum- band bagi. Potongan manajemen, Betul. kru, production, sisanya bagi berapa orang. Belum kalau kita nggak cocok dengan, bukan nggak cocok ya, lebih ke gini, manajer lo kayaknya udah harus mikirin lo band ini harusnya udah boleh dibawa ke level berikutnya. Iya. Model-model perempuan kayak kita lagi kan. Sementara kan itu nggak bisa ya, gue nggak mau mengiyoko-onokan diri dong, ya kan? Ini kan band orang gitu. Jadi I think Siapa tahu bisa jadi Yoko Ono-nya. no, jangan. Kasihan karena menurut gue musician itu ya, terutama anak band, kita harus paham sebagai istrinya kayaknya bahwa dia nikah juga sama bandnya gitu. Lo harus terima itu in a way, walaupun ya sana nggak boleh dapet terlalu banyak perhatian, nggak bisa, lo tetap harus di sini, lo jangan gila gitu dengan keelu-eluan itu, elu gitu, lo jangan gila ya gitu. Ini anak-anak lo lihat. Jadi bolak-balik selalu gue yang ngomong gitu tanpa berpikir bahwa sebenarnya nih si Pongki juga udah mikir, cuma kayaknya dia nggak bisa memverbalkan kali ya. Karena orang kreatif beda ininya kayaknya, the way they think. Orang kreatif dan laki-laki kreatif sih. dan ya. Laki-laki, Cowok aja. laki-laki. Cowok yang di dunia kreatif biasanya nggak bisa jadi multitasking, harus mikirin strategik yang lain gitu. Jadi, konsennya ke dunia kreatifnya aja biasanya. Iya, nah sementara gue anak pertama yang structure kan, structure, where's the structure gitu kan? Yang penting ada struktur, ayo go flow sama lo gitu. Tapi kalau lo nggak bisa strukturin, mau nggak mau, gue merasa gue udah deh nggak beres, udah sini gue yang beresin, udah deh gitu. Nah lama-lama gue cuma jadi functioning wife doang sama mom yang burn out, yang frustrated, yang depressed, lama-lama depresi. Dan ternyata dibalik dari itu banyak tuh yang akhirnya nanti ada di buku lah ya, itu lebih ke inner child wound gue yang ternyata juga hey Sophie umur 12 tahun, don't forget about me gitu. Jadi itu terlalu banyak pada saat itu, Lun. Gue harus keluar dari ekuasi itu, and then Bali was the next destination. Dan menyembuhkan banyak hal. Yes, banyak hal yang terrestorasi, dipulihkan Tuhan luar biasa kalau menurut gue, yang sampai gue nggak pernah bayangin ini bisa terjadi. Oh wow, gue pernah doain ini dan sekarang I'm living this life yang pernah gue doakan. Jadi I can only say thank you. Walaupun secara kedagingan gue manusia ini 8 tahun yang kayak lihat teman-teman gue pada maju, sini dapat acara TV ini, sini dapat ini, sini. I know I can do that tuh. Udah deh, shut off everything, udah tutup aja dulu. Karena kalau nggak gue stres kan, gue nangis. Terus gue jadi orang yang sirik, ngapain? Kan musim setiap orang berbeda. Tadi menarik ya, you said something about ada inner Child trauma. So cara uncover itu, how did you uncover all this? I think it's actually quite a long story ya. Lebih ke ini, jadi gue sampai di satu level di mana gue berpikir, kenapa gue jadi orang grumpy mulu ya, cranky aja gitu. Ini apa sih gitu? Dikit-dikit gue triggered, dikit-dikit gue, ya gitu deh. Gue sampai nggak bisa melihat diri gue sendiri karena gue ngerasa, Sof, gue aja nggak mau temenan sama lo kalau lo begini. Kayak iritasi melulu gitu loh, gitu. Ada ini ya. Ada sesuatu yang masih luka tapi nggak sembuh-sembuh. Jadi kayak kalau kena garam dikit tuh kayak sakit, makanya gampang triggered gitu. Dan sebenarnya ciri-ciri itu tuh kalau udah kelihatan seperti itu tuh harusnya ngapain sih? Mungkin dari lingkungan sekitar atau. Kayak tadi penasaran gimana, how did you uncover all that? Karena kan sebenarnya informasi ini kan sebenarnya udah cukup awam dan banyak bisa kita temui di media sosial. Maksudnya informasi ini it's already public lah gitu. Tapi kadang-kadang kita we don't reach out atau pasangan kita tuh nggak paham. So I think first of all bukan masalah reach out dulu deh. Pause. Jeda. Harus ada stop everything. Stop dulu. Stop semuanya, stop. Yang bisa lo stop dulu. Emang harus tega. Tapi kan gue harus kerja. Oke, kerjaan lo simpen, yang lain apa yang bisa lo stop? Oke. Arisan misalnya, lo stop dulu. Hangout lo stop dulu. Apa lo stop dulu? Just fokus lo sama keluarga lo dulu. Begitu lo udah duduk, lo udah bisa journaling. And when I say journaling is tulis ya, jangan journaling gitu. Lakukanlah hal-hal sebagaimana adanya manusia. Yang zaman sekarang mungkin orang bilangnya healing. Ya healing itu jangan healing terus rame-rame segambreng terus lo healing. Enggak, healing tuh healing lu sama your closest. Healing atau kadang-kadang malah harus sendiri ya, cuma jalan kaki aja tiap hari.
dengerin, kalau gue sih dengerin khotbah ya. Some people mungkin motivational talk atau apa tuh, tapi kalau gue selalu mengatakan lo harus mencari maunya Tuhan buat lo. Terlepas dari apapun background agama lo yang tahu cara menjalankannya, but you need to get back in your spiritual life because manusia itu terdiri dari 3 elemen. Ada tubuh nih, ada badan, ada jiwa, which is pikiran lo. Apa yang lo izinkan masuk ke pikiran lo, kuping lo, mata lo lihat apa, lo nonton apa gitu. Dan yang terakhir adalah spiritual, karena kita spiritual being yang dibungkus tubuh gitu. Nah spiritual ini kan connectednya sama creator kita, sama Tuhan. Nah itu yang sering salahnya kita tuh, kita suka ngedietin yang tubuh sama si spiritnya. Tapi barengan, padahal sebenarnya si tubuh akan tahu kapan makan yang benar, yang tepat, yang segala macam kalau spiritnya itu nggak dipuasain. Dia harus nyangkut terus sama your creator. I started doing all that. I started seeing people who could help me ya, orang yang memang bisa bantu gue ya, terapis dan segala macam. Dan akhirnya mulai terungkap nih. Oh, yang paling nangis nih si Sophie waktu umur 12 tahun nih. Waktu si Sophie yang dulu lahir dan besar di Singapura ini harus dibawa pulang ke Indonesia, negara yang nggak pernah gue kenal, nggak tahu orang-orang di sini. Terus bokap nyokap gue bilang kita harus pindah gitu. Why? Sementara opung gue, kakek nenek itu semuanya di Singapura, tante om gue tuh di sana, di Amerika sama di Perancis. Jadi kayak bingung gitu loh, kayak ini apa, umur 12 tahun gak diterangin apa-apa, bawa aja pindah, terus harus jaga adik-adik, everyday message-nya sama, jaga adik-adik ya, jaga adik-adik kan paling besar. Jadi kayak yang sampai kapan nih? Jadi on standby terus, jaga adik-adik, tapi nggak pernah jaga gue nya sendiri gitu. Sophie ini butuh apa sebenarnya? Gitu sih. Jadi kebawa terus sampai sekarang. So the trauma from that adalah apa? Jadi kesannya waktu kecil umur 12 kayak nggak pernah di guide how to become an adult atau gimana? I think nggak, kurang tuntunan ya, kurang tuntunan untuk anak pertama itu selalu butuh structure. Ibu-ibu ingat ya kalau punya anak pertama, dia selalu butuh structure. Dia akan sangat thrive, akan sangat bisa senang menjalani hidup kalau dia bisa lihat struktur. Jadi kita orang tua juga harus ngasih struktur. Anak kedua biasanya lebih lala lele, lebih go with the flow ya, gitu. Anak ketiga beda lagi gitu. Jadi kalau anak pertama nggak dikasih struktur tapi diinstruksikan untuk kamu harus kuat, adik-adikmu banyak soalnya, kamu harus, capek sih. harus ada ini ya, kata pembuka dulu ya. Semacam gitu ya. Kenapa kamu harus kuat? Kamu harus bantu ibu, kamu bapak. Mungkin lebih ke gini. Nah, kita masuk musim ini. Kalau dulu tuh kita punya begini-begini. Untuk sementara waktu kita lagi nggak bisa ya. Tapi nanti kalau udah bisa, mama kasih tahu lagi. Pokoknya kamu kalau nggak ngerti tanya mama aja. Karena mama pasti butuh dibantu kamu juga sih. Kadang-kadang mama nggak ngerti. Detailed communication, komunikasinya lumayan lebih detail ya instruksinya. Berarti. Dengan level usia anak itu. Sementara kan kita ini semua hasil dari boomer kan. Baby boomer yang kurang curhat itu kan mereka. Tiba-tiba meledak, tiba-tiba marah, tiba-tiba kita jadi pelampiasan gitu kan emosi mereka. Not as expressive lah orang. Tapi kalau sekarang Sophie tuh, kalau tadi kan bilang kayak, oh ternyata Sophie butuhnya ini. Ternyata tadi udah diomongin butuhnya ketenangan. Udah menemukankah ketenangan itu atau masih terus mencari? Sebenarnya manusia itu terus mencari nggak sih? Karena problem itu kan pasti ada terus gitu. Tapi where do you see yourself like now? Apakah ya oke, gue akan ada problem terus, tapi yang udah Sophie butuhkan udah dapat belum? Ya, kalau mau dibilang manusia udah tenang apa belum sekarang? Kalau mengutip dari perkataan-perkataan yang pernah diucap oleh Aldi Taher ya, selama Is that your spiritual? Apakah itu spiritual guide-nya? Surprise! Oh, wow. Ternyata seorang Aldi Taher ini ya memberikan dampak dan impact yang luar biasa. Kutipan-kutipannya dikutip lagi. Karena gini loh, dia benar, selama kita masih hidup di dunia ini, belum kembali ke dimana kita harusnya berada ya, yaitu kita semua kembali ke surga itu, ya kita pasti akan nyari terus, nyari tenang, nyari happy, nyari semua lah, pengen balance gitu. Sementara kan dunia ini tidak menawarkan itu gitu. Jadi kalau menurut gue pertanyaannya begitu, maka jawaban gue adalah aku sudah tahu sekarang
bagaimana menemukannya. Jadi dia tidak pernah hilang dari diriku. Selalu ada itu damai sejahtera di dalam hati gue sebenarnya, yang adalah gue translate dengan sukacita atau joy. Karena waktu Tuhan menciptakan kita, gue sangat percaya ketika terjadi persatuan antara ibu dan ayah, itu kan kalau lu mau usaha kayak apapun, nyun sewu, kalau memang Tuhan belum menyatakan jadi ada, ya nggak ada kan sebenarnya kan. So the fact bahwa kita ini semua ada, itu memang intentionnya besar sekali sampai kita hari ini ada di sini, kita ngobrol, kita berkarya dan yang lain-lain. Jadi jangan pernah for 1 minute berpikir bahwa kayaknya nggak sengaja kali gue jadinya dulu, ya udahlah gini aja hidup gue. Nggak gitu. Jadi ketika Tuhan menjadikan kita, terus kita dititipin di rahim ibu kita, itu gue sangat percaya itu kita dirajut di rahim ibu kita dan ditungguin nih 9 bulan lahir, yeay gitu kan. Dan kita aja bikin kue jadi, lu seneng gak sih? Iya. Apalagi ada prosesnya kan. Apalagi Tuhan bikin manusia tuh udah jadi jantungnya, udah udah bisa gerak, udah apa, udah we're His creation. Jadi gue sangat percaya bahwa ketika itu terjadi ada sukacita, Tuhan bersukacita atas kita. He's so joyful bahwa kita ada. Ya udah, walaupun dia tahu nih, ini umur segini nih anak ini bakal gini nih, bakal mengecewakan orang tuanya, nanti umur segini Sofi ini bakal mulai belajar berkata-kata kasar selama berapa tahun dalam hidupnya, bla 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 bla. Dia tahu. Tapi Tuhan tuh nggak kayak kita, yang adalah coba kalau kita yang bangun karakter, udah mulai nyebelin nih karakter, matiin aja, ganti aja yang baru, pemainnya ganti. Enggak, Tuhan tuh nggak gitu. Dia tuh sabar banget nungguin kita kapan kamu mau menyadari, and then come back. There's always another chance gitu. Selalu ada kok kesempatan, tapi asal kamu mau kembali lagi. Kayaknya kita selama hidup itu yang kita lakukan deh, until we get better and better at it, untuk cepat mencari jalan ketika hilang, cepat cari jalan lagi. Karena hilang mah pasti ada aja, asal jangan hilang. Ibaratnya gini, udah pernah hilang 5 tahun yang lalu, terus sekarang lo hilang, masa sehilang kemarin sih? Harusnya udah lebih pinteran dikit dong, sebelum terlalu jauh lo balik gitu. So I think that's what we do in life sampai harinya kita nanti semua berpulang. Ini journey-nya Sofi semua tertuang nih di buku Hati yang Gembira adalah obat. Itu buku gue yang pertama sebenarnya 2016. Itu adalah observasi dan juga pengalaman hidup yang gue ringkas dalam kayak fragmen-fragmen kisah. Waktu itu sih lebih ke ini sih, pemulihan gue sama bokap gue, si anak pertama yang nggak pernah bisa berdamai sama bapaknya ini, yang selalu jadi pelampiasan emosi, dikeraskan, yang segala macam, itu ada di situ. Nah, buku kedua gue 2020 itu judulnya Truth, Temukan Rasa Utuhmu, Temukan Hidup. Sebenarnya itu adalah pelebaran lagi dari itu. Nggak harus baca 1 baru ngerti 2 ya, bisa baca yang mana aja. And then yang ketiga ini adalah perjalanan gue juga, tapi setelah kita semua ini melewati pandemi 3,5 tahun ini. Karena di bawahnya ada Hati yang Gembira adalah obat, si paling overthinking. Yang menurut gue nih, kayaknya orang yang gak berbakat overthinking aja nih waktu pandemi jadi overthinking. Kayaknya satu dunia deh. Iya kan? Takut, so much fear. What if. Dan si itu kan pernah is Sofi. Punya bakat itu karena background yang dulu merasa kurang disayang sama bokap gue, kurang bisa jadi kayak orang-orang yang kok dia bisa ya daddy's little girl, kok dia bisa ya bapaknya hadir, kok dia bisa ya bapaknya nggak marahin dia, nggak kalau dia PR nggak bisa terus nggak dipukulin gitu tuh, kok bisa ya gitu, kok bapak gue keras ya, kenapa gitu. Itu background gue yang itu membuat gue overthinking. Jadi how do I do this supaya tidak berakhir bokap gue marah. Ntar kalau bokap gue marah terus nyokap gue bela, ribut. Terus how do I do this supaya nggak ini, nanti opung gue lihat kalau bokap gue kesel sama gue, ribut gitu. Jadi kayak gue selalu merasa gue penyebabnya gitu. So boleh nanya nggak your relationship sama bapaknya sekarang gimana? With your dad? My dad udah nggak ada 2018. Tapi sudah dipulihkan di 2015 akhir. Dan itu luar biasa banget sih waktu itu. Bokap gue waktu itu udah dalam sebuah keadaan di mana dia Parkinson, demensia, dia udah berapa kali stroke dan udah nggak ngomong gitu loh, Marian. And then one day
gue terbangun dari tidur siang karena panic attack, lalu kayak ada yang ngasih tahu gue I need to go to my dad's house gitu. Jadi akhirnya gue ke rumah bokap gue. Terus pas nyampe sana juga dianterin Mas Pongki kan. Nyokap gue pas nggak di rumah. Itu juga waktu di sana gue mikir gue ngapain ya di sini. Dia juga udah lama nggak ngomong sama gue. Ya udahlah Tuhan, gue minta maaf aja sama Tuhan. Udah cukup kan gitu. But apparently it wasn't enough. Karena momen pemulihan gue itu, ini indahnya. Momen pemulihan gue itu harus ditemukan dengan momen pemulihan bokap gue. Sehingga membutuhkan dua elemen ini bertemu. Nah, that was the portal yang gue merasa saat itu it's now or never. Akhirnya gue datang, gue duduk aja gitu. Waktu itu gue udah sempet saking depresnya juga, gue sakit, gue ada terdiagnosa ada penyakit paru lah, inilah itu, pokoknya udah aneh-aneh lah pada saat itu. Sampai akhirnya gue datang, gue duduk aja di ujung tempat tidur, terus gue bilang gue tunggu ini 5 menit. Kalau dia nggak ngelihat ke arah gue, ya udah gue pulang aja. Tiba-tiba bokap gue mengangkat wajahnya gitu, kan dia agak semi duduk gitu, terus dia bilang gini, kan gue orang Batak ya, jadi dipanggilnya Inang. Sinilah Inang, dia ngomong gitu. Kita mulai semuanya lagi dari nol ya. Gue tuh sampai bingung ini ngomong siapa gitu, kayak dia kan gak pernah ngomong lagi. Terus tapi gue ikut aja, gue datang gitu, gue datang terus gue dipeluk. Sesuatu yang menurut gue waktu itu umur gue 40 itu tuh udah gue tunggu-tunggu, Bo. Udah gue tunggu-tunggu kapan akhirnya gue bisa dibelai-belai rambut gue. Bokap gue bisa bilang kalau dia bangga sama gue gitu. And that happened in that 10 minutes. Dan gue dipeluk bokap gue di dadanya, cuma dibelai-belai gitu. Terus dia bilang, kau ini sebenarnya pandai, tapi kau sering gak sabar. Jadi kau harus lebih sabar ya. Dan kau harus bisa bikin hatimu selalu gembira, sukacita. Kau ini macam kurang makan, apa-apa yang kau buat itu gak happy gitu loh. Jadi ya itu awalnya hati gembira itu. Di situ gue yang kayak, oh this is how it feels like gitu. Ini loh ketika lo dilihat, you're seen, you're heard. Kan dia biangnya gue ya. Kalau nggak ada dia kan nggak ada gue. Jadi siapapun yang mungkin saat ini merasa gue belum beres nih urusan gue sama orang tua gue kan nggak ngerti. Jangan deh. Kalau sebel sama orang tua itu masalahnya kan kalau nggak ada mereka nggak ada kita. Artinya kalau kamu sebelum orang tuamu nggak mau baikan karena merasa si mama atau si papa, si mama atau si papa keras kepala, nggak usah deh, udah deh biarin namanya orang tua. Ketahuilah hidupmu nggak akan tenang, karena kan lu berasal dari dia. Jadi kalau lu sebel sama dia, lu sebenarnya sebel sama diri lu sendiri, because part of your mom and dad itu ada di dalam dirimu, 50-50. Gitu. Itu sebenarnya nyari masalah kalau kita melakukan itu. Jadi carilah cara, carilah momen, dan lu harus libatkan Tuhan menurut gue. Karena kalau enggak, lu coba ngomong pas dateng sana lagi pengen ngelawan, lu berantem, lu nggak tahu timing yang tepatnya gitu. Gitu sih. Wow, amazing. Thank Dari you, Aldi Taher ke ini ya. Ke Thank you Lau for sharing that. Thank you. Iya, and then after that bokap gue nggak ngomong lagi sampai dia meninggal. Jadi itu bener ngomong lancar tuh. Oh, that. Iya, itu saksinya Pongki. Yang saking dia ternganga-nganga sampai lupa nge-video. Tapi ya udahlah, itu momen kita bertiga Dan aja. nggak akan dilupain. Nggak akan. Ya, memang setiap setiap orang tua dan anak tuh pasti punya dinamikanya sendiri lah, punya relationship yang kadang-kadang ada yang lucu, ada yang aneh, ada yang beda-beda. Even with my parents juga, especially my mom. Kalau aku ceritanya sama ibuku, memang agak unik gitu. Ini interesting ya, tadi Luna mention about overthinking kan. Kan kita udah terekspos sama banyak generasi ya. I think you're from Gen X, kita Gen Y, now we can see a lot of Gen Z, we're surrounded by them. And Anak-anak kita Gen Alpha ya kan. Aku punya anak di Gen Alpha gitu. What's your opinion? Apakah Dengan Gen anak-anak lebih muda itu malah lebih banyak overthinking? Kalau aku sih ngeliatnya Gen Alpha kayaknya lebih overthinking dari aku ya. Kalau di anak gue, ada sih menurut gue, ada sih sisi overthinkingnya. Karena apa? Terlalu banyak tahu ya. Too much information
udah bisa predict outcome gitu kesannya ya. Jadi kadang-kadang gini, kenapa kamu gini aja mas gini? Nggak, soalnya gini, itu where did you read that gitu. Jadi kita tuh yang Gen X tuh kayak, ya nggak gitu, bisa kok dengan begini, bisa kok dengan begini gitu. Si Gen X yang apa-apa dikerjakan pakai tangan ini loh, kalau mereka kan touch gitu kan. Jadi ya ada itunya, tapi I don't know, I hope nggak terlalu karena Pongki sama gue akhirnya mengubah cara parenting kita, terutama karena gue mengalami begitu banyak gitu ya. Dan gue beruntung sih sebenarnya, suami gue ini juga orang langka nih orangnya. Pongki itu menurut gue selalu bilang gini sama dia, lu tuh enak Pong, hidup lu tuh banyak ruang untuk gerak. Orang tua lu tuh, keluarga lu tuh adalah video klip nyata dari harta yang paling berharga adalah keluarga. Itu beneran. Yang papa pulang kantor makan siang dulu di rumah ya, gitu. Mama ibu sudah memasakkan buat bapak. Ini menurut pengamatan gue ya. Lalu ibu juga selalu pulang sekolah hadir dan ibu sudah buatkan sedikit kudapan untuk, you know, lu kayak baca majalah Kartini dulu kan yang kayak kayak di majalah Bobo ya. Traditional nuclear family gitu iya, kan. Semua orang pengen nggak sih lu pulang sekolah mak lu ada yang gimana sekolahnya nak, gitu kan? Ya dia tuh ada di keluarga dia kayak gitu loh. Lalu setelah gue lihat, terus gue bandingin, I love my family by the way. Tapi setelah gue bandingin dengan keluarga gue yang cenderung ontang-anting halilintar at the same time, lu tau kan naik halilintar aja udah susah ya. Nah ini sekalian sama ontang-antingnya, jadi multitasking gitu ya. Ini Dufan reference ya by the way. Kalau yang nggak pernah ke Dufan nggak tahu. Mungkin anak-anak sekarang nggak tahu Dufan. Kayaknya teman saya ini taunya Universal Studios. Dufan bagus, dunia fantastik. Di zamannya ya. Iya. Di zamannya. Jadi ketika gue ngelihat itu, gue bilang gini, oh berarti supaya anak-anak gue bisa lebih chill kayak dia, walaupun kalau orang nggak ngerti chillnya dia kadang-kadang bisa bikin gemes juga, kayak dulu lambat banget sih, ayo cepetan nanti keburu diambil orang ide ini gitu-gitu ya si Batak ini. Gue bilang I think I will adopt cara bapak ibu lu aja deh. Nah dia tuh nggak pernah ngerti itu, selalu bilang nggak fair lo kalau ngomong gitu mulu, kalau ribut keluarga lo ini ribet gue enak. Emang ya lo nggak tahu juga kan, waktu gue kecil ada gue tuh yang kayak apa sih masalah keluarga lo gitu, ngerti kan, yang kayak apa sih Pong gitu kan. Nah tapi setelah gue lewatin semua ontang-anting ini, terus dia lihat waktu gue Tuhan pulihkan gue sama bokap gue, dia lihat sendiri bokap gue ngomong, abis itu nggak ngomong lagi, dan how it actually changed me into a new person. Dia baru bilang, walaupun dia nggak ngaku ke gue ya, gue kemarin nguping tuh kapan waktu dia ngobrol sama temennya, sama teman-teman bapak-bapak Jawanya itu kan, yang kayak lah iki lo, lah iyo, nah gitu, dia lagi cerita gitu, iya jarinya bojoku aku keluarganya nenek gitu, keluarga cemara, ya apa toh gitu, ya gitulah dia lagi cerita. Tapi dia bilang, saiki aku wes ngerti aku, wes ngerti. Jadi dia lagi ngobrol sama temennya yang menikahnya tuh mungkin agak sedikit lebih muda dari kita usia pernikahan, and he was like, aku wes ngerti. Pokoknya saiki kowe meneng ae wes ya tunggu aja dulu lo, meneng ae, meneng sing sabar ae wes gitu. Yang kayak gitulah wes dijalani ae. Jadi gue denger, tuh kan lo ngaku kan, emang lo udah ngerti kan sekarang keluarga lo cemara gitu. Dia itu udah teman sparring gue. Nyaman lah ya. Bestie. Itu paling enak loh, married to your bestie, right? Iya, jadi kalau apa tuh apapun gue bisa ngomong jadinya gitu loh. Gini nih bisa. And ketika gue berlaku yang terburuk pun dia cuma gini, kamu ini cuma lagi gini, jadi udah tinggi nih nadanya. Wes, aku ke ruang sebelah. Tak kasih 1 jam ya. Abis itu kita harus ngobrol. Nggak mau, I don't wanna talk to you. Gitu. Gue kan kalau udah marah keluar bahasa Inggrisnya tuh. Sebel gak lo? Dia ngomongnya bahasa Inggris lagi nggak? Nggak. Iya bisa, tapi logatnya kan Jawa tuh. Ya wes. I will wait for you ya. Oke. Of course. I don't want to talk to you. You're being unreasonable. Jadi gue bisa gitu kan, bahasa Inggris semua segini. Ya wes, pokoknya I'll wait for you. Next door. Or if you don't want to see my face, just WhatsApp.
And then I come here, kamu nggak usah ke aku yang datang ke kamu gitu. Jadi kita belajar the art of argument juga gitu loh. Ketika berantem tuh jangan keluar-keluar. Jadi kalau berantem, lu udah keluar nih garisnya. Kan topiknya ini. Ya tapi kok kesel kemarin. Ya itu nanti. Besok mau, yang itu diributin besok. Yang ini lu sekarang gitu. Jadi supaya dikotak-kotakin. Ini dia nih yang mengotak-ngotakan. Iya, tapi karena gue belajar dari dia, ketika dia juga pernah melakukannya, dia manusia kan. Bro, stay within the lines. Interesting. Stay. Terus dia, iya enggak, aku juga stay. Jangan ngeyel, kamu diam-diam tapi ngeyel Jawa. Jadi sebenarnya penting ya untuk pasangan itu untuk tidak lari dari apa permasalahannya ya. Jadi benar-benar kalau misalkan pembahasannya A, jangan B dan C diikut sertakan. Jangan. Gitu. Atau kalau lu butuh waktu, lu bilang juga, aku butuh waktu. Yang satu harus ngomong sampai kapan. Ya aku nggak mau dibatas-batasin, nggak bisa, nggak selesai. Iya, setuju. Besok, ya udah. Jadi di buku yang terbaru nih, ada semua nih. Hati yang gembira adalah obat si paling overthinking. Yang terbaru. Yang terbaru, yang nomor 3 ini ya, buku gue yang ketiga. Siapa itu? Maksudnya siapa? Kira-kira bisa beli di mana dan siapa yang paling cocok untuk membaca buku ini? Di semua toko, boleh sebut merek Boleh ya? dong. Gramedia sebenarnya hampir semua Gramedia udah ada. Di toko-toko buku online juga ada. Shopee, Tokped, Bentang Semua, Pustaka Official, Lazada, Blibli, semuanya lah ya. mestinya ya lu cari masuk aja beli deh di Tokopedia ada. gitu. Lazada. Ada, itu udah Iya, ada. iya. Dan ini bikinnya berapa tahun ini? Aduh ini lumayan lama nih, the third baby nih. Dari apa, udah 2021. di-highlight. Iya. Dari 2021 sampai 2024. Ini sebenarnya juga bisa kayak journaling juga ya. Bisa. Oh, nice. Ya buat lo coret-coret aja. Iya. Jadi kayak apa yang kita pikirin apa gitu. Harganya berapa sih nih? 85.000. Oh, nice. And it's an easy read ya. Maksudnya jangan berpikir, nih kayaknya Sophie dari tadi ngomongnya berat. Enggak, beneran deh. Gue nulis ini penuh intensi untuk jadi kayak temanmu. Dan memang banyak yang udah baca ngomongnya gini, gue kayak ngobrol sama lo ya. Ketika baca ini ya, syukurlah. Dan mungkin relatable ya, banyak orang yang going through the same thing ya. Iya. Ya. Wow. Nice. Bener. Good luck. Seru loh, maksudnya dengan Kece. ceritanya Sophie. Sering-sering main, sering-sering nulis. Gitu. Main ke Bali, that's how we get our bintang tamu selama ini. Iya, aku kemarin sempat lihat tapi kamu lagi ngobrol, aku kan nggak enak. Lun gitu, dia lagi ngobrol sibuk gitu ngomongin tanah, ibu. Oh. Terus gue nguping lagi kedengerannya. Enggak, gue nggak nguping soalnya mereka ngomongnya kenceng banget. Emang gue kayak, Lun ini kayaknya kekencengan deh tapi Kayaknya ini bisa gue rekam nih. Anyway, Ya itu thank you. dinamika gue dengan dengan keluarga gue. Iya. Was I with my family? No, your closest friends. Gosip ya. Bukan, aku nggak denger yang itu Ini loh. baru banget, kemarin banget. Yang mana? Yang tanah. Yang tanah yang kayak 3 bulan lalu. Oh my Terus God. yang terbaru lagi tuh lewat. Nah kalau itu lewat tuh, gue lagi naik motor terus dia lagi jalan, gue Lun datang ke podcast gue tapi aduh yaudah deh gitu, nggak jadi lagi. Terus gue tadinya mau minta nomornya dia kan, terus Arya udah mau ngasih, terus gue bilang nanti deh kalau gue ketemu di Jakarta, nggak enak ya belum apa nembaknya lewat handphone. Apa? Terus sebenarnya Tracy udah bilang, Iya. ntar gue ngomong aja deh sama Luna, Tracy Trinita kan, teman-temannya dia Waktu bule-bule kecil. Indo waktu kecil ini kan, Bule-bule Bali gitu. Sof nggak apa-apa si Luna mau kok pasti gitu. Let me ask for you. Udah ntar aja deh Trace. Ya, thank you ya Trace. Tracy undang tuh pasti Iya, banyak iya, cerita. banyak Nih banget. udah kali ya, kan waktunya terbatas. Kita belum maaf. say bye. Oh iya. Thank you teman setia for watching. We'll see you next time. Bye.